apa, jangan dia berjalan sendiri karena itu tidak akan terjadi komunikasi kepada Kiai Imam kalau ternyata Kori itu ya kan hanya berdiri sendiri, tidak mewakilin Kiai Imam, tidak mewakilin Robito, kan gitu loh. Kalau saya ngelihat kayaknya si Kori ini hanya berjalan sendiri. Nah, momentum untuk dia berjalan sendiri ini ya dia digunakan Habaib itu kepada si Kiai Haji Imad. Nanti kan Kiai Haji Imad kan tidak akan mau nih berunding debat sama Kori itu. Ya kan? Nanti alat framing itulah yang mereka pakai. Padahal Kiai Haji Imad tuh hanya meminta kalau memang Kori bisa dijadikan sebagai juru bicaranya, tolong kasih Korinya itu mandat gitu loh. Ya toh biar fair gitu loh. Biar dia tidak sia-sia ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat. Itu yang saya dengar. Nah, sekarang yang perlu kita tunggu adalah apakah Robito bersedia memberikan mandat kepada Kori. Itu aja. Ya kalau menurut saya kalau Kiai Mat itu nggak bakalan mau kalau berdebat dengan sekelas Kori, nggak bakalan. Nah, Imatnya mau, Kang. Imatnya mau, tapi dengan catatan harus ada delegasi dari Robito. Harus ada delegasi. Cuman kalau nggak ada ya percuma. Untuk apa? Kalau nggak ada sama Robito itu cukup sama Amar, ya kan. Ujung-ujungnya cuma caci maki nanti. Iya. Ya kayak gitu debat kusir ujung-ujungnya. Nah, ini sebenarnya momentum yang ditunggu-tunggu gitu. Ya, jadi Kang ya, kalau kita ngelihat dibilang, anggaplah kita ini dibilang sesat, itu nggak apa-apa. Kalau memang dibilang sesat, tapi kita ini bukan anak kecil lagi yang secara notaben harus mengikuti pola-pola cara mereka itu. Kalau berani tuh debat sama si Kori, katanya berani 3 hari 3 malam. Makanya kalau dalam konteks komunikasi itu, narasi orang tuh, ya sejatinya itu kan harus didengarkan secara utuh. Kan begitu kan mereka suka mengomongnya. Nah sekarang kalau misalnya Kiai Haji Imad cuma meminta, oke, Kori boleh jadi wakilnya Robito, tapi tolong keluarkan surat mandatnya biar selesai persoalan ini kan. Nah kalau misal apa kita dibilang sesat gitu loh maksudnya? Ya di bawah-bawah itu loh Bang. Ya kita tidak dapat hidayah kan begitu kan, itu kan pernyataan framing semacam itu ya. Percuma kalau kita mau mendengarkan omongan mereka, ya mending iyain saja, ya kita sesat ya kan menurut dia, tapi bagi kita sendiri kan kita nggak sesat. Ya menurut saya ini sih apa ya, benar apa ya yang disampaikan teman-teman. Ini sebenarnya Ba'alawi itu nasabnya nggak bisa ditolong oleh siapapun lah. Siapapun itu nggak bisa karena ya barangkali bagi Muhyiddin ya. Tetapi kan apakah orang seperti itu semua? Ini kenapa nggak selesai-selesai? Karena memang ada kesamaan, Bang. Kesamaan yang serupa dengan Ba'alawi. Banyak kepentingan juga yang bermain di sini dengan kondisi ini. Makanya ada beberapa sebagian pihak dari tokoh-tokoh kita diam karena praktiknya ya serupa tapi tidak sama. Dengan kondisi sedemikian rupa ada keuntungan yang diraih, memanfaatkan sami'na wa ta'na, sam'atan wa ta'atan, itu yang memang sebagian itu ada keuntungan di situ. Terlepas karena ada hubungan famili dan lain sebagainya. Padahal di Islam itu enggak seperti itu. Sam'atan wa ta'atan tidak seperti itu. Ta'limul muta'alim enggak mengajarkan seperti itu. Tetapi itu yang disalahgunakan oleh sebagian tokoh. Ya kembali lagi karena ya materi di situ. Materi entah kemuliaan duniawi, entah itu duit, cuan. Ini kalau berbicara tentang hal ini ya saya sering mengatakan demikian. Entah siapapun yang wanita, tapi kenyataannya sedemikian rupa gitu. Meskipun tidak semua. Makanya polemik ini tidak selesai. Kalau berbicara kejujuran ilmu, apanya sih?
ketika berbicara ilmu, para tokoh-tokoh itu lebih alim daripada saya, lebih bisa mengkaji, lebih bisa baca kitab, lebih pintar dari saya. Tetapi kenapa tertutup dengan hal ini? Ya karena memang ditutup oleh dirinya. Entah apa sebabnya. Ini kan yang jadi masalah. Dan ini kita kadang-kadang memang harus kritisi. Karena Islam tidak seperti itu. Seakan-akan Islam menjadi agama tahayul kalau kita seperti itu. Ini yang akan menjerumuskan Islam itu sendiri. Nantinya pemeluk Islam itu orang yang culun-culun. Kan nggak seperti itu. Islam itu mencerdaskan. Gimana Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah. Kita mengangkat peradaban manusia. Tetapi sampai saat ini sebagian kita mau diajak kembali ke zaman jahiliyah oleh sebagian dalam tanda kutip oknum dengan dalih doktrin itu. Seakan-akan Islam itu tidak logis gitu loh. Kita percayain saja. Kita ini kan nggak seperti itu. Ada hal-hal yang memang ranah menyangkut tauhid, ya memang itu nggak bisa ditawar. Tetapi hal-hal yang lain, bayangkan ketika kita memaknai kitab ya, kitab itu seakan-akan maha benar. Padahal itu kan yang berbeda antara kitab suci dengan kitab gitu loh. Kitab ya, kan kalau dalam bahasa Indonesia kitab itu buku, dikarang oleh siapapun dan pengarangnya bisa bersumber dari hadis, bisa bersumber dari Al-Quran, bisa persepsi sang pengarang itu. Ketika berbicara persepsi sang pengarang, ya yang jelas bisa salah, bisa benar gitu. Beda dengan memang bersumber dari hadis atau bersumber dari Al-Quran. Tetapi kan kita seakan-akan sakral banget ketika berbicara tentang kitab. Mau isinya ceritanya kuping ho, pokoknya begitu judulnya kitab, ditulis dengan bahasa Arab, itu dianggap maha benar. Ini yang kadang-kadang kita salah menafsirkan itu, memaknai itu. Dan itu sengaja sebagian memang menggunakan hal ini untuk kepentingan tertentu gitu. Ini mungkin harus kita alhamdulillah ada Kiai Imad ya, membuka paradigma baru bagi kita sehingga kita tersadarkan, kita bisa memilah dan memilih siapa ulama, siapa yang cuma labelnya ulama, kan begitu. Ini sebenarnya berkah tersendiri bagi saya, khususnya saya pribadi. Saya banyak beberapa yang dulu saya amat kagumi dengan, ternyata ya ujung-ujungnya begitu gitu loh. Bayangkan seorang yang alim, alama, begitu kita menafsirkan Al-Quran, jangankan cuma isinya, sama posisinya loh. Ayat ini di pojok kanan, di pojok kiri. Tiba-tiba ketika berbicara Ba'alawi dengan sejarah proklamasi lo lupa. Kan lucu itu. Bayangkan ketika Al-Quran, hadis itu hafal dengan halamannya, sohefannya berapa, posisinya ada di mana, tahu. Tetapi ketika menerangkan proklamasi, membenarkan apa yang disampaikan Ba'alawi. Ini kan menurut saya ini bertolak belakang. Ini ulama ini sedang berbohong menurut saya. Saya yakin ulama tersebut juga belajar sekolah SD dan lain sebagainya. Disinilah perlu kejujuran ilmu. Kalau berbicara alim, iblis alim. Tetapi kejujurannya, egoisme, itu yang memang jarang terjadi. Makanya ini mungkin titik balik kemajuan Islam dengan kajiannya Kiai Imad. Akhirnya muncul ulama-ulama baru, ulama-ulama muda yang sekarang berani bersuara. Kan dulu seakan-akan kita ketika berbicara berbeda dengan guru dianggap seulada, padahal Imam Syafi'i dengan Imam Malik biasa. Bahkan sekarang ketika ada seakan-akan santri itu tidak boleh lebih alim dari kiainya, kan nggak begitu. Padahal kiai itu seharusnya mau menciptakan ulama yang lebih alim dari beliau. Kan pada dasarnya begitu. Tetapi kan yang terjadi tidak. Kita dipersepsikan seharusnya santri tidak boleh lebih alim dari kiainya gitu loh. Kan ini keliru kan menurut saya. Masa Islam seperti itu? Kan enggak. Dan hakikatnya seorang ulama itu ingin mencetak ulama. Bukan cuma mencetak murid yang harus di bawahnya dia. Makanya ketika muncul Kiai Ja'far, Gus Jasuli dan lain sebagainya, itu dicaci maki loh, bahkan dihina, difitnah sedemikian rupa ketika
berbeda pendapat dengan sang guru. Padahal di Islam Basul Masail biasa. Kan seakan-akan santri itu tidak boleh berijtihad itu loh. Yang boleh berijtihad kiainya saja. Ini kan pemahaman yang keliru menurut saya. Terima kasih. Luar biasa Pak Guru. Monggo yang lain. Setuju. Itu pernyataan masalahnya itu yang dibicarakan Bang orang biasa ini tentang Islam. Tapi masalahnya itu kaum Balawi itu bukan Islam menurut aku. Jadi nggak pantas kaum Balawi itu diseret ke Islam. Nggak pantas. Ilmunya banyak ini Bang orang biasa. Ya enggak juga Pak saya. saya ini loh Bang. Saya kenapa berani mengatakan demikian? Saya ini pengalaman Bang. Saya kan juga basicnya NU. Saya takdim, maunya ini, mau ikut dengan guru. Tetapi ketika otak saya itu enggak meyakini masa saya seperti itu kan. Saya omongan saya ngawur Bang, tapi cuma kalau ada orang ngomong itu saya cerna. Kalau pernyataan saya yang saya ucapkan itu saya sudah cerna berapa hari, berapa bulan, berbulan-bulan ya istilahnya. Makanya saya di sini saya bisa berani menegaskan bahwa Ba'lawi itu bukan Islam. Iya, saya sampai begini loh Bang. Saya nggak bahas nasab Bang. Saya bawa kitab Syarhul ini ya pada kiai saya. Saya tanyakan tentang isi dari Syarhul ini ya, termasuk mi'rajnya Faqih Muqaddam itu. Di situ sudah tertera jelas urija bihi ila sidratil muntaha. Saya belajar ini, saya nahu nggak mahir, tapi saya tanyakan ke beliau. Beliau itu diam Bang. Ini yang terjadi. Yang nggak membenarkan, yang nggak menyalahkan. Padahal saya nggak bahas nasab loh. Nggak bahas nasab. Saya takut menyinggung perasaan beliau gitu. Saya tanyakan dengan ini. Sampai besoknya saya kembali lagi Pak. Saya minta jawaban tentang. Ya akhirnya menghindar Bang. Ini kan ada apa kadang saya ini. Mungkin saya akan kembali lagi setelah lebaran Bang. Saya kan juga inilah. Tetap ya takdim, nggak mau sholat lah. Tetapi intinya saya dengan guru saya. Ini kan saya bentuk cinta saya pada guru saya gitu loh. Kalau nggak demikian kan, kalau kita seandainya ada orang tua atau guru saya kena penyakit diabetes kan saya nggak harus ngasih gula Bang. kan begitu. Artinya ketika kita mencoba menyampaikan dengan cara yang santun dan ini dengan beberapa itu bukan ini sebenarnya bentuk cinta saya sebenarnya. Karena apapun namanya saya belajar sedikit agama itu dari beliau gitu loh. Makanya saya cobalah. Pertanyaan ya tapi kembali lagi saya kan manusia biasa Bang. Nabi saja nggak bisa membuat pamannya sadar beriman kan seperti itu. Tapi intinya tetap saya akan usahakan. Insya Allah saya akan kembali lagi setelah lebaran kebetulan. Ini momentum silaturahim. Saya coba tanyakan kembali. Gitu. Oke. Pertanyaan sampean tadi kan ada apa? Ada ini. Maksud mereka itu mau menguasai surga dunia yaitu Indonesia. Indonesia gemari paloh jinawi kok. Dia mau menguasai Indonesia dengan doktrin tarim. Simple jawabannya. Iya, sebenarnya. Iya sih Pak. Kalau orang bisa mencerna simple. Sebenarnya kalau orang yang bisa mencerna simple and singkat. Tapi susahnya memperjuangkan dengan sekata dua kata. Baik, kita ini kasih waktu ke Bang Ahmad Dahlan. Oke, monggo. Silakan untuk bernarasi Bang Ahmad Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya, saya juga cukup lama yang ngikuti polemik nasab ini, sampai sekarang masih ya sedikit-sedikit ngikutin lah. Cuman yang paling saya garis bawahi adalah terkait polemik nasab ini, kalau kita berbicara strategi nasional terkait bagaimana sih kemudian Indonesia ini mampu menjadi negara yang maju lah seperti negara-negara lain, kan secara garis besar itu ditinjau dari perbaikan infrastruktur, kemudian ekonomi, dan selebihnya adalah SDM. Kita tahu bahwa SDM Indonesia ini secara data ya, bahkan di Asia Tenggara aja SDM kita itu peringkat 2 masyarakat terbodoh. Nah, ini fakta, kita harus terima. Nah, saya justru tertarik dengan polemik nasab ini. Saya merasa polemik nasab ini punya sumbangsi besar dalam ruang SDM itu sendiri kan gitu. Dimana sekarang orang-orang NU ini beralih kepada sesuatu yang lebih besar gitu. Mungkin yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di mana dalam penerapan beragama itu ilmiah dan amaliyah dan ilmiah kan seperti itu. Cuman yang saat ini kita saksikan akan menjadi membanggongkan adalah ketika justru ya mohon maaf ulama-ulama kita, orang tua kita yang kita anggap orang tua ya, kalau kita kan akar rumput di NU, justru malah menghalangi seakan-akan gitu. Jadi membendung arus kesadaran masyarakat akan klaim dustanya Habib Klien Ba'alwi. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat ironi tentunya. Maka ya saya cukup respect kepada siapapun dia menyuarakan tentang kedustaan Habib Klien Ba'alwi terhadap klaim dustanya atas nama cucu Nabi itu. Karena bukan saja klaim dusta mereka terhadap zuriat Nabi itu, bukan, tapi banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik klaim dusta sejarah-sejarah dibelokkan, kemudian sejarah NU dan ajaran-ajaran kurofatnya, apalagi dengan imam besar mereka yang disebut Paki Muqaddam yang selalu diglorifikasi sebagai wali besar, bahkan sebagai mujtahid mutlak, itu ya sudah dipatwakan oleh ulama kita kan kafir kan seperti itu. Nah, justru tadi saya tertarik juga dengan narasi yang dibangun oleh orang biasa itu. Ya memang seperti itu. Ulama-ulama yang saat ini memang memiliki pamor, branding di media sosialnya bagus, basis pengikutnya bagus, kuat, tapi ya terlihat bodoh ketika berbicara soal Habib Klien Ba'alwi ini. Nah, ini justru yang menjadi kekecewaan, dan tanpa sadar itu membendung arus kesadaran masyarakat untuk upgrade ke level SDM yang lebih up seperti itu. Mungkin itu sementara itu. Terima kasih. Bos Dejet mau nanggapin? Izin Silakan. menanggapi Oke, monggo. tentang SDM dulu ya. Ya. Ini entah itu sampean abang siapa tadi ini. Itu kalau tentang SDM itu sebenarnya orang Indonesia itu menurut saya pinter-pinter. Cuman apa? Kerendahan SDM orang Indonesia itu karena aparatnya. Mental. Enggak, mental yang didropkan sendiri oleh aparat-aparat atau PSN seluruh Indonesia. Itu kalau mau dibicarakan panjang banget. Nah, kalau masalah SDM itu kalau mau dibicarakan panjang banget, perlu berjam-jam, perlu perdebatan panjang. Kalau rakyat Indonesia itu sebenarnya pintar, tapi yang nggak pintar itu yang menggiring rakyat Indonesia untuk menuju kepintaran. Itu menurut saya gitu. Kalau tentang yang agama tadi itu muter-muter ya gitu-gitu tok. Jawabannya itu
mungkin yang lain bisa menanggapi. Kalau saya cuma menanggapi tentang SDM itu, ya SDM itu nggak perlu mungkin aku sudah pergi, sudah apa, sudah menginjak kok Malaysia, Thailand atau Vietnam, sudah ke sana. Lebih kurang, cuman perbedaannya di aparatnya gitulah. Gitu tok. Itu mungkin kalau saya mau jelaskan panjang, kalau Anda minta saya jelaskan, saya bisa, tapi perlu waktu panjang. Sementara itu tok, mohon dicerna. Saya sudah bisa mencerna pernyataan sampean. Kalau tentang yang nomor 2 tadi, tentang apa itu, Mbak Lawi itu, saya tadi sudah ada pernyataan itu ya. Yang lain mungkin bisa menanggapi. Saya cuma bisa menanggapi tentang SDM. Baik, saya tanggapi Bang Ajudan, mungkin SDM yang disampaikan rendah itu karena pengaruh TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan gitu loh. golongan untuk rakyat, gitu. Ini saya ambil dari segi ya. Ambil Silakan. singkatnya aja, saya ambil contohnya saja, nggak apa-apa. Ini pernyataan saya ya, bukan orang yang di room sini. Sekarang orang mau pinter kayak gimana? Saya di kampung saya itu di Blitar, apa kotanya kecil, kalau pagi itu anak sekolah rame banget. Nah, polisi bikin tilang di tikungan, mau nganter anaknya kan takut-takut. Di situ sudah didoktrin gitu loh. Dari segi situ kalau kita cerna, kalau kita pinter, kita cerna, di situ kita sudah didoktrin dengan rasa takut, terasa ditilang, mau ditilang gitu loh. Kalau tentang SDM itu panjang urusannya. Saya tahu maksudnya Abang gimana. Monggo. Kalau mau dibicarakan tentang SDM ini, terus terang saya orang Indonesia, kalau mau bicara tentang SDM dibongkar semuanya, panjang lebar, banyak. Saya pun kalau memang bicara tentang ilmu saya bisa. Kalau bicara tentang Kabib ini urusannya ngawur, nggak ada ilmunya. Monggo. Iya, tentu saya juga sangat sepakat ya. Artinya memang ada sesuatu yang terstruktur. Artinya saya di sini hanya berbicara sesuatu yang memang ada keterkaitannya dengan polemik nasab, di mana umat ini kan selalu digiring dengan sesuatu yang harus kita percaya, tapi tanpa perlu adanya bukti, ya kan? Itu kan sebagai bentuk doktrin yang selama ini kita terima. Cukup lihat orangnya saja, apakah kemudian orangnya itu punya branding atau tidak, kan kita harus percaya demikian. Padahal ya ajaran Islam pun tidak demikian, dan kita sebagai manusia Indonesia pun punya nalar yang kritis sebenarnya, cuman lagi-lagi itu kan kemudian dibungkam kan seperti itu. Sebenarnya memang kompleks sekali kalau kita bicara SDM, cuman kita kerucutkan kepada sesuatu pola yang biasanya kita terima itu hanya berdasarkan udah percaya aja karena yang bicara kiai, udah percaya aja karena yang bicara guru, kan seperti itu biasanya. Nah sekarang pola itu kan diubah ini kebiasaan itu oleh Kiai Haji Imaduddin melalui polemik nasab. Ini hemat saya gitu kan. Kebiasaan orang NU, kita akar rumput untuk mengkaji lebih dalam apakah ada dasar sumber dalil hujahnya gitu ketika kita diajarkan demikian, kan seperti itu. Maka di situ juga kan men-trigger kita untuk lebih kritis dan lebih banyak belajar seperti itu. Ya, sekarang saya baru paham yang Abang utarakan itu SDM yang Abang bawa tadi. SDM cuman ibaratnya apa ya, buat kembangan istilahnya. Intinya saya paham, cuman tolong di Indonesia ini, khususnya di perkampungan yang seusia sama saya atau di atas saya, itu nggak paham dengan kata-kata modern, Bang. Kalau mau menasehati mereka itu ceplos gitu, harusnya gitu.
paham. Saya sudah bisa mencerna pernyataan abang itu mau kemana. Saya tahu abang ini sekolahnya tinggi banget. Dilihat dari segi omongannya itu tinggi banget. Saya mau menanggapi aja terlalu hati-hati nih. Monggo. Ya, barangkali gini loh Bang, apa yang disampaikan Bang Ahmad Dahlan itu suatu realita lah ketika berbicara SDM. Karena memang indikator-indikator untuk ukuran SDM kan ada jelas itu, termasuk ketika kita berbicara IQ kita rata-rata bangsa Indonesia ya sedemikian rupa. Begitupun dengan ranking perguruan tinggi ternama di Indonesia itu jauh memang dengan negeri-negeri tetangga kita, itu suatu hal gitu loh. Tetapi kan kita sebagai bangsa Indonesia harus merubah ini, gimana caranya sehingga nantinya kita bisa bersaing juga gitu loh. Itu hal yang lain. Tetapi ketika berbicara dogma itu kadang-kadang memang tidak memilih latar belakang, termasuk ketika berbicara intelijensi ya. Kalau kita ingat kasus Anjing Dimas dulu gitu loh, itu kalau sudah kena dogma, bayangkan korbannya ada lulusan S3 Amerika lagi, bukan dalam negeri, bukan Indonesia. Percaya loh Kanjeng Dimas, inilah bahayanya dogma. Menurut dari dogma itu kita coba sadarkan, mari kita bahu membahu dengan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dengan hal itu. Karena memang kadang-kadang ketika berbicara ini kan kadang di bawah alam sadar kita. Makanya ketika berbicara tentang polemik ini kan seharusnya bukan kita yang tentang nggak bisa bahasa kitabnya nahunya kemana-mana kok. Tetapi apa yang terjadi? Justru kita yang bersuara, bahkan kiai yang alim, alama dan lain sebagainya diam gitu loh. Ini kan bagian dari dogma. Ini mungkin apa ya kita harus bersama-sama lah, ayo kita suarakan. Ketika berbicara tentang hal itu memang doktrinnya kan cukup lama Bang. Kalau berbicara dengan berdirinya Robito hampir 1 abad Bang, padahal dogma itu jauh sebelum itu. Kalau kita kembali pada Ali Asakron berapa abad yang lalu. Jadi kita perlu waktu juga memang, karena ada teorinya kalau kena dogma segini kita mau menyadarkannya itu idealnya sesuai dengan dogma itu selama dogma itu berjalan. Artinya hal ini memang tidak seperti apa yang